Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pada minggu ini kita bermateri dengan online, tidak dengan ada tatap muka, karena ada sedikit keadaan yang bikin kita menjadi belajar melalui online. Ibu di sini akan menjelaskan tentang pengertian sholat berjamaah. Apakah sebelumnya anak-anak ibu ada yang mengerti apa itu sholat berjamaah? Ibu, Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan tentang pengertian sholat berjamaah. Jamaah berarti suatu yang jumlahnya banyak. Kata al-jam'u berarti menyatukan beberapa hal yang terpisah. Sedangkan menurut istilah syariat jamaah yang berarti perkumpulan, secara umum sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi kalau misalnya satu orang gimana bu? Ya itu namanya bukan sholat berjamaah, nak. Itu namanya sholat sendiri-sendiri. Sholat berjamaah itu berjumlah 2, 3, 4 dan seterusnya. Dimana salah satu di antara kalian ada yang menjadi imam dan ada juga yang menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan sholat berjamaah. Adapun di sini syarat-syarat sahnya jamaah sholat. Menurut mazhab Imam Syafi'i, syarat-syarat sahnya sholat itu ada 4. Yang pertama, syarat sholat yang terdiri dari beragama Islam itu wajib. Beragama Islam itu wajib. Jadi ketika kita sudah mengetahui agama kita, yaitu agama Islam, kita harus melaksanakan sholat berjamaah. Di umur Rasulullah tuh pernah berkata, jika anak kita sudah berumur 7 tahun, ketika dia tidak mau sholat berjamaah, maka pukullah ia. Jadi sholat berjamaah itu dalam agama kita itu sangatlah penting. Yang dimaknakan dengan arti sholat berjamaah itu tiang agama. Dan yang kedua, ada yang namanya suci. Jadi ketika kita mau sholat, kita harus yang namanya suci, mau dari fisik, mau dari tubuh, mau dari najis, pokoknya itu harus suci. Yang mana dengan pakaiannya, yang mana dengan tempatnya. Jadi kita harus hati-hati untuk melaksanakan sholat yang diwajibkan. Terus yang ketiga, harus mengetahui waktu sholat, yang dimana ada beberapa sholat yang harus kita ketahui waktunya, yaitu kayak sholat subuh, waktu jamnya berapa, entah jam 5, entah jam 5 berapa. Terus kita harus ingat waktu sholat zuhur itu kita juga harus mengingatnya. Pokoknya setiap waktu sholat berjamaah itu kita harus mengingatnya. Dan yang terakhir, menutup aurat. Bagaimana bu cara menutup auratnya? Ingat nak, aurat perempuan itu hanya ini, telapak tangan yang bisa yang bisa diperlihatkan. Selain itu harus tertutup semua dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan selanjutnya ada sholat yang boleh berjamaah. Sholat yang boleh dilakukan secara berjamaah adalah semua sholat wajib. Sedangkan sholat sunnah hanya beberapa saja. Di antara lainnya, sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu kita melaksanakan sholat berjamaah ya, karena yang kedua ada yang namanya sholat tarawih, itu juga berjamaah. Ada imam dan ada makmum. Yang ketiga ada sholat witir, ada sholat gerhana, ada sholat istisqa, dan yang terakhir ada sholat jenazah. Dan di sini ibu juga mau menambahkan ada yang namanya hukum sholat berjamaah. Bagaimana bu hukum sholat berjamaah? Para ulama berselisih pada tentang hukum sholat berjamaah, sehingga terpolar menjadi 4, yaitu adalah sunnah muakkad, fardu kifayah, fardu ain, dan syarat sah. Namun pendapat yang kuat atau pendapat ulama adalah yang mengatakan fardu ain dikarenakan dalil-dalil yang mereka paparkan
begitu banyak dan kuat sekali. Contoh dalil berjamaah kayak mana, Bu? Ada nih. Saya akan membaca artinya saja ya, Nak. Dari salah satu dalil yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolong dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud telah menyempurnakan suatu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadap musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu. Dan ada lagi hadis yang tentang sholat berjamaah. Seperti hadis tersebut yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Surah Al-Baqarah ayat 2. Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i berkata dalam tafsir, mayoritas ulama berdalil dengan ayat ini tentang kewajiban sholat berjamaah, Nak. Ada juga hadis nih ya, Nak. Sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian dengan 27 derajat, yang di hadis riwayat Muslim, yang dimana dimaksud itu lebih afdol, lebih baik kita sholat berjamaah. Karena kenapa? Karena pahalanya itu dibilang tuh lebih banyak gitu loh, Nak, lebih banyak dibanding kita sholat sendiri-sendiri. Makanya apalagi ketika kita belum mendalamin untuk mengucapkan ayat-ayat gitu kan. Jadi kita lebih afdol, lebih baik kita berjamaah tuh, Nak. Dan ibu juga mau menambahkannya, Nak, biar kita tuh lebih jelas juga untuk mengetahui sholat berjamaah. Tapi ibu cuman di penampilan ibu ini hanya ibu paparkan sedikit saja, tapi ibu akan menjelaskan lebih dalam, setidaknya lebih mengetahui lagi, Nak. Aturan atau ketentuan sholat berjamaah. Di sini juga ada aturannya. Di antara aturan khusus itu sebagai berikut, ada yang namanya makmum dalam sholat berjamaah. Ada juga yang namanya ada juga yang bernamanya kita tuh sebagai umat, sebagai makmum, kita harus mengikuti gerak-gerik seorang imam. Dan makmum juga berdiri tepat di belakang imam. Makmum juga bisa mengetahui gerakan imam. Jadi makmum harus mengetahui setiap gerakan imam. Kalau makmum berada jauh dari imam, dia harus memastikan bahwa dia bisa mengetahui gerakan imam supaya tidak ketinggalan atau keterlambatan. Juga ada imam dan makmum berada di dalam satu masjid gitu loh, Nak. Dan ada sedikit lagi, yaitu saf dalam sholat berjamaah. Ini yang sangat penting, Nak. Saf dalam sholat berjamaah. Saf dalam sholat berjamaah tetap diluruskan dan dirapatkan, pundak bertemu pundak atau mata kaki bertemu mata kaki sampai selesai sholat, sehingga sholat menjadi sempurna dari awal hingga akhir rakaat. Ketentuan untuk meluruskan dan merapatkan sholat bersifat umum, berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, luruskanlah saf-saf kalian, karena kelurusan saf termasuk kesempurnaan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi sudah jelas ya, Nak, saf ini sangatlah penting untuk
menyempurnakan sholat jamaah. Tuh. Keutamaan dan ada keutamaan sholat saf, keutamaan saf laki-laki dan perempuan. Saf pertama bagi laki-laki, sabda Nabi Rasulullah SAW, yang artinya seandainya manusia mengetahui keutamaan yang ada pada azan dan saf pertama, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengundi, pastilah mereka akan mengundinya. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Lalu dapat dalil yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, saf yang terbaik bagi laki-laki adalah yang pertama, yang terburuk adalah yang terakhir. Sedangkan saf yang terbaik bagi perempuan atau bagi wanita adalah yang terakhir, dan yang terburuk adalah yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Bu, apa sih Bu hikmah dari sholat berjamaah itu? Wow, hikmah dari sholat berjamaah itu ada hikmahnya. Syariat Islam mengandung hikmah yang tertinggi dan menakjubkan. Tidak ada untaian kata yang dapat menerangkan dan akal yang bisa mengunggulinya bila kita mengetahui hikmah dari sebuah syariat tertentu. Di antara hal lainnya, ada hikmah disyariatkan sholat berjamaah itu ada mengkokohkan persaudaraan sesama muslim. Mereka saling mencinta antara sesama karena kebersamaan ada dan perkumpulan mereka di satu tempat, satu ibadah, satu imam. Mereka akan saling mengenal. Betapa banyak perkenalan dan persahabatan yang terjadi di masjid. Mereka mempunyai perasaan sama dalam ibadah. Tiada perbedaan antara miskin dan si kaya, pentinggi dan petani, dan seterusnya. Mereka saling membantu dan mengetahui keadaan saudaranya yang fakir atau sakit, kemudian berusaha memenuhi dan meringankannya. Ada juga dan menampakkan syiar Islam dan izah kaum muslim, karena syiar Islam yang paling utama adalah sholat. Seandainya kaum muslim sholat di rumahnya masing-masing, mungkinkah syiar Islam akan dampak? Sesungguh dibalik keluar masuknya. Untuk Islam ke masjid terdapat izah atau kemuliaan atau kejayaan yang sangat dibenci musuh-musuh Islam. Jadi ketika kita datang ke masjid nih, itu sangatlah mulia bagi kita. Tetapi ada juga yang benci dengan Islam, maka sehingga ketika dia tuh tahu kita bersolat di masjid, kita itu dibenci. Di Indonesia ini sangatlah beruntung nak, karena kita sebagai umat Islam masih diperbolehkan untuk sholat, menunaikan ibadah kita di dalam masjid. Adapun saudara kita yang berada di luar sana, mereka bersolat hanya dengan diam-diam. Jadi kita sangatlah bersyukur. Dan juga ada kesempatan menimba ilmu. Betapa banyak orang mendapat hidayah, ilmu dan cahaya lewat perantaran sholat berjamaah. Jadi janganlah pernah kita meninggalkan yang namanya sholat berjamaah. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika saya ada kata salah atau kecepatan berbicara, mohon dimaafkan ya nak, karena pun saya lagi dalam keadaan batuk ataupun kurang fit. Baik nak, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita untuk
mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.